Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Haris dari kelas AKT 22 dengan NIM 124102070. Jadi saya akan menjelaskan final project yang saya buat mengenai laporan keuangan usaha dagang. Di sini saya menggunakan usaha bernama Yuki Crepes sebagai asumsinya yang menjual roti dalam bentuk mini yang terdiri dari 3 rasa, yaitu keju, coklat, dan sosis. Dan di sini saya telah membuat laporan keuangan dari usaha Yuki Crepes yang baru berjalan selama 3 bulan, yaitu mulai dari 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Saya akan menjelaskan laporan keuangan yang terkait dengan asumsi. Yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi. Harga jual dari satu roti adalah Rp3.500 dan dalam 3 bulan yang terjual sebanyak 12.045 pieces, sehingga sales revenue yang dihasilkan adalah Rp36.135.000 dikurangi dengan sales discount sejumlah Rp117.012. Dan gross profitnya kita dapatkan sejumlah Rp17.950.488. Di bagian selling expense ada commission fee yang dari GoFood karena usaha memakai aplikasi GoFood untuk menjual dagangannya via online. Kemudian ada transportation expense, packaging, dan biaya lain-lain. Di bagian administrative expense ada stationery and supplies dan administration support software berupa Canva untuk membuat banner atau desain di media sosial agar menarik pelanggan. Dan di bawahnya ada beban utilitas berdasarkan asumsi biaya produksi tambahan, yaitu gas, air, dan listrik. Kemudian ada rent expense karena usaha berlokasi di tempat sewa, dan ada biaya lain-lain. Kemudian dari perhitungan other income and expense, income from operations, dan income tax, kita dapatkan net income di tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp11.617.438. Dan di bagian retained earnings, karena tidak ada dividen atau nol, maka hasilnya tetap Rp11.617.438. Setelahnya ada statement of financial position yang terdiri dari aset dan equity. Di bagian aset, long term investment hanya terdiri dari tanah untuk investasi jangka panjang senilai Rp30 juta, dan equipment berupa oven yang dibeli dengan harga Rp800.000 mengalami penyusutan senilai Rp75.000. Di bagian current assets ada inventories, account receivable, dan cash, sehingga total aset keseluruhan adalah Rp36.059.050. Di akun equity terdapat modal dari owner pribadi sejumlah 20 juta dan retained earning tadi yang berjumlah Rp11.617.438, sehingga jumlah equity adalah Rp31.617.438. Dan terakhir di bagian liabilities hanya ada current liabilities atau hutang jangka pendek karena usaha belum memiliki hutang jangka panjang. Dan di bagian current liabilities ini terdapat account payable dari pinjaman bank tadi senilai Rp8 juta dan memiliki bunga sebesar Rp256.800. Lalu di sini juga ada salary payable karena kita hanya membayar satu karyawan saja untuk proses pembuatan rotinya dengan gaji Rp1.200.000 per bulannya. Namun dalam 3 bulan gaji karyawan pada bulan Maret belum dibayar, sehingga dalam statement of financial position gaji karyawan menjadi hutang senilai Rp1.200.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.